Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah topik akuntansi keuangan, yaitu topiknya adalah sewa guna usaha atau leasing. Nah, khususnya dari sisi lesi ya. Mungkin banyak dari antara kita yang sudah mendengar istilah sewa guna usaha atau leasing, tapi masih penasaran bagaimana menghitung, mencatat transaksi leasing di dalam pembukuan akuntansi. Nah, maka video ini menjadi penting banget, terutama kalian juga adalah mahasiswa akuntansi. Maka kalian harus mengetahui bagaimana teknik menghitung dan mencatatnya. Tentunya bagi kalian juga yang bergerak di bidang keuangan, silakan menyimak video ini karena ringkas banget penjelasannya dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Nah, pada kesempatan ini kita menarik dari sisi lesi, yaitu adalah pihak yang menyewa. Sedangkan nanti ada istilah lesor, yaitu pihak yang menyewakan aset. Oke, kita masuk dalam definisi leasing atau sewa guna usaha, dapat didefinisikan sebagai sebuah kontrak atau bagian dari kontrak yang memperkenankan hak untuk menguasai properti, plant, equipment selama jangka waktu tertentu yang sudah diperjanjikan. Jadi ketika kita bicara leasing adalah sebuah kontrak ya untuk menggunakan sebuah aset milik orang lain yang mana jelas ditulis dalam kontrak tersebut berapa yang harus dibayar, tingkat suku bunganya, jangka waktu kontrak itu, dan bahkan ada syarat-syarat tertentu. Misalnya, apakah nanti di akhir masa kontrak ada kesepakatan perpindahan kepemilikan dari lesor ke lesi. Ya, kita bahas di sini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada kontrak leasing. Satu, bagaimana tingkat suku bunga. Nah, karena kita membahas dari sisi lesi aja, nah berarti konteks kita semua ke bawah adalah sisi lesinya saja ya, sisi dari pihak yang menyewa, bukan pihak yang menyewa penyewanya gitu ya. Oke, bagaimana mengakui tingkat suku bunga? Jadi dalam transaksi leasing ini, tingkat suku bunga yang diakui adalah tingkat suku bunga incremental borrowing rate. Karena dia yang meminjam, maka lesi akan menggunakan incremental borrowing rate. Kecuali si lesi ini tahu nih berapa tingkat suku bunga yang digunakan lesor dalam menentukan harga. Maka menggunakan implicit interest rate. Nah, jadi apakah kondisi pada saat melihat suku bunga kita mengetahui tingkat suku bunga lesor, maka gunakan adalah implicit interest rate. Sedangkan kalau lesi tidak mengetahui tingkat suku bunga yang digunakan lesor, silakan menetapkan tingkat suku bunga tersebut yang kita sebut incremental borrowing rate. Nah, apa yang disebut dengan istilah lease liability, yaitu adalah kewajiban yang muncul ya di awal si lesi menggunakan aset lesor dan akan mencatat di dalam pembukuannya. Namanya lease liability atau kewajiban sewa guna usaha. Atau kalau bahasa singkatnya, berapa sih utang leasingnya gitu ya, yang harus kita bayar sampai selesai masa kontrak. Oke, untuk menentukan nilai lease liability, lisi akan menggunakan implicit interest rate dalam menghitung present value dari lease payment. Jadi akan menghitung berapa nilai secara keseluruhan dari pembayaran-pembayaran yang wajib dilakukan sepanjang masa kontrak. Namun apabila informasi tidak diketahui lisi dari lesor, maka yang digunakan adalah incremental borrowing rate. Berarti ada sebuah syarat di sini ya, yaitu harus mengetahui tingkat suku bunga yang digunakan lesor. Nah, saya kasih highlight dulu. Yang kedua, nah ketika aset itu sudah di perusahaan, misalnya perusahaan melakukan transaksi sewa guna usaha atas mobil selama 4 tahun, maka ketika mobil itu sampai, berarti transaksi sewa guna usaha udah disetujui nih antara lesi dengan lesor ya. Nah, tingkat suku bunganya kalau misalnya si lesi tidak tahu, gunakan incremental borrowing rate. Tapi kalau dia tahu tingkat suku bunga lesor, maka gunakanlah yang implicit interest rate. Nah, ketika aset itu sudah sampai, nah siapa yang melakukan penyusutan? Ya, siapa yang boleh mengakui penyusutan atas sewa guna usaha? Kita lihat di sini. Penyusutan atas nilai aset. Jadi nilai aset dicatat dengan nama right of use asset. Nah, right of use asset ini boleh dicantumkan di dalam non-current asset pelaporan keuangan perusahaan. Di dalam laporan posisi keuangan. Umumnya menggunakan garis lurus dan disusunkan selama masa manfaat apabila ada transfer kepemilikan di akhir masa leasing. Jadi ketika masa leasing itu nanti di akhirnya ada perubahan kepemilikan, ada peralihan kepemilikan dari lesor ke lesi, maka boleh disusutkan menggunakan metode garis lurus dan selama manfaat aset. Misalnya, kendaraan tersebut dapat digunakan selama 5 tahun, maka silakan digunakan 5 tahun. Ya.
disusutkan selama 5 tahun dengan metode garis lurus, boleh. Namun, jika tidak terdapat transfer kepemilikan, menggunakan umur leasing untuk menyusutkan aset tersebut. Jadi kayak tadi, ketika kita kontrak leasing adalah 4 tahun, maka selama 4 tahun itulah, maka nilai right of use aset ini boleh disusutkan. Nah, jadi ada ketentuan di sini. Si lesi boleh menyusutkan aset apabila terkategori dalam sewa guna usaha di sini, ya, yaitu dengan dua, ya, apabila ada transfer kepemilikan, gunakan nilai aset tersebut, nilai manfaat umur aset itu. Tetapi kalau tidak ada transfer kepemilikan, maka gunakan kontrak leasing. Nah, kemudian ada yang disebut dengan guaranteed residual value. Yang disebut dengan guaranteed residual value artinya lesi menjamin bahwa ketika aset itu dikembalikan selama 4 tahun tadi masa kontrak misalnya mobil, maka nilai residual value-nya tidak akan turun. Nah, atau ada nilai yang tertentu diperjanjikan lessor dengan lesi bahwa pada saat 4 tahun tersebut nilai daripada aset yang dikontrakkan, nah itu harus nilainya sekian, nilai sisanya, nilai residunya. Nah, apabila nilai residunya itu berbeda, gitu ya, terutama nilai residunya lebih kecil, nah maka terjadi masalah, si lesi harus menanggung selisihnya, ya, karena ada garansi terhadap nilai sisa. Apabila terdapat guaranteed residual value, lesi tidak hanya memiliki kewajiban mengembalikan aset pada akhir masa leasing, namun harus menjamin nilai residual pada saat itu sama seperti yang digaransikan. Oleh karena itu, nilai selisih expected residual value dengan guaranteed residual value harus termasuk dalam perhitungan lease payment. Jadi ketika ada transaksi terkait guaranteed residual value, maka ketika kita mengetahui expected residual value, kita hitung selisihnya dengan nilai yang digaransikan, ya, maka selisihnya tersebut harus diperhitungkan di dalam nilai lease payment. Ya, karena akuntansi bersifat konservatif ya, ada sebuah potensi kerugian di masa depan harus segera diakui pada saat dia diketahui dan pada saat memang transaksi itu sudah terjadi gitu ya. Maksudnya sudah terjadi dalam arti kita sudah lagi menggunakan aset tersebut, misalnya kayak tadi mobil. Nah, itu harus segera diakui. Namun, apabila sifat dari leasing adalah unguaranteed residual value, maka lesi tidak memiliki kewajiban untuk menjamin menggaransikan nilai residu di akhir masa leasing. Oleh karena itu, unguaranteed residual value tidak termasuk dalam perhitungan lease payment, artinya dapat diabaikan. Apabila terdapat bargaining purchase option. Nah, ini bargaining purchase option adalah hak untuk memiliki aset oleh lesi dari lessor. Jadi barang itu tidak dikembalikan, tetapi lesi harus membayar sejumlah uang di mana nanti terjadi perpindahan kepemilikan dari lessor ke lesi. Maka dapat diperhitungkan atau harus diperhitungkan nilai present value-nya di dalam lease payment. Kita ambil sebuah contoh. Ya, PT Sayang membeli mesin kepada PT Setia secara leasing yang bersifat non-cancelable. Pembayaran dilakukan selama 4 tahun pada 1 Januari 2016 dengan nilai pembayaran tahunan 150 juta yang dimulai 1 Januari 2016. Umur mesin diestimasi 5 tahun. Berarti ada informasi apa di sini? Umur ya, umur mesin 5 tahun dan penyusutan menggunakan garis lurus. Incremental borrowing rate 8% dan implicit interest rate 6%. Lesi tidak mengetahui tingkat suku bunga lessor. Di akhir periode leasing, lesi tidak memiliki hak membeli mesin dengan membayar 100 juta. Informasi ini cukup panjang, jadi kita bisa spesifikasi dalam hal yang lebih detail ya. Kita menggunakan diketahui. Diketahui yang pertama adalah masa leasing. Masa leasing adalah 4 tahun, yang mana terhitung di 1 Januari. Tentunya pada saat 1 Januari, dia sudah harus melakukan pembayaran pertama. Gitu ya. Pembayaran pertama, dan dia akan dilakukan selama 4 tahun berturut. Oke, kedua, yang kita ketahui di sini adalah umur mesin. Umur mesin katanya disepakati adalah 5 tahun, yang mana penyusutan dapat menggunakan garis lurus. Kemudian di sini diketahui lagi adalah masa leasing. Masa leasing adalah 4 tahun, yang mana terhitung di 1 Januari 2016 dengan nilai pembayaran pertama. Gitu ya. Pembayaran pertama, dan dia akan dilakukan selama 4 tahun berturut. Oke, kedua, yang kita ketahui di sini adalah umur mesin. Umur mesin katanya disepakati adalah 5 tahun, yang mana penyusutan dapat menggunakan garis lurus. Kemudian di sini diketahui lagi adalah
incremental borrowing rate dan implicit rate. Hati-hati, kita langsung ambil aja ya angkanya ya. Saya highlight dulu. Ada incremental dan implicit. Kita harus dari sisi lessee, kita lihat dulu di sini. Lessee tidak mengetahui tingkat suku bunga lesor. Kalau tidak mengetahui tingkat suku bunga lesor, itu merupakan informasi yang penting bagi kita sebagai lessee untuk melakukan kalkulasi leasing ini. Maka tingkat suku bunga yang digunakan adalah incremental borrowing rate. Berarti kita akan di sini incremental borrowing rate, yaitu sebesar berapa? Yaitu adalah 8%. Berarti yang 6% kita abaikan. Di akhir periode, lessee memiliki hak untuk membeli mesin dengan membayar 100 juta rupiah. Ada bargaining purchase option senilai 100 juta rupiah. Nah, kemudian ada yearly payment. Kita cari ya, yearly payment. Berapa pembayaran untuk setiap tahunnya? Setiap tahunnya pembayaran adalah 150 juta. Ini adalah informasi yang kita harus perhatikan ketika kita mau menyusun informasi terkait dengan leasing ini. Nah, kita lihat di tabel. Berarti kita harus melakukan perhitungan lebih dahulu ya. Pertama, kita menghitung lease liability nih. Atau nilainya ada right on asset, right of use asset. Oke. Pembayaran tahunan adalah 150 juta. Nah, di mana 150 juta ini kita bayar dari 1 Januari, kemudian lanjutannya adalah 1 Januari 2017, 1 Januari 2018, dan 1 Januari 2019. Nah, jadi dikatakan 4 tahun tetap pada saat aset itu tiba, dia harus melakukan pembayaran pertama atau disebut dengan pembayaran di awal, ya. Maka untuk menghitungnya 150 juta kita kalikan dengan present value interest factor anuitas. 4 tahun 8%. Nah, anuitas yang kita gunakan namanya annuity due. Annuity due ada satu lagi adalah ordinary, annuity ordinary. Tapi jangan menggunakan annuity ordinary, gunakan annuity due di mana annuity due adalah mempresent value-kan nilai-nilai dari potensi masa depan secara kas itu ditarik ke nilai sekarang, namun di mana pembayarannya dilakukan di awal. Jadi kalau di sini kita lihat, walaupun 4 tahun, tapi 4 tahunnya di awal. Nah, bisa menghitung secara manual, bisa juga menggunakan tabel. Ya. P itu ada nilai yearly payment, 150 juta. Nah, ini 150 juta. 1 min 1 plus R. R itu tingkat suku bunga, 0,08. Kemudian min N min 1. Di sini waktunya 4. Jadi 4 kurang 1, 3. Jadi min 3 per 0,08. Maka diperoleh nanti adalah 538, 564, 548. Jadi ini udah rumusnya secara langsung ya. Nah, kalau misalnya mendapatkan angka ini, itu adalah hanya ininya doang. Pengalinya aja. Ya. Oke. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Lanjut. Ketika kita menghitung bargain purchase option. Ya, bargain purchase option ini bisa dihitung dengan present value formula. Present value formulanya ini, nah, itu dengan cash flow-nya, yaitu 100 juta. Nah, 1 plus R pangkat T. R-nya 8%, tapi T-nya 3. Kenapa? Karena dilihat di sini. Sebenarnya walaupun pembayaran 4 tahun, tetapi selisih waktu itu hanya kan 2016, ini 2017, 2018, 2019. Jadi dari 2017 ke 2016, 1 tahun. 2018 ke 2016, 2 tahun. 1 Januari 2019 ke 2016, 3 tahun. Berarti gunakan pangkat 3. Oke, karena ada terjadi selisih hanya 3 tahun sebenarnya. Di sini dapat angka 79.383.224. Ditambahkan, maka nilainya menjadi 615.947.772. Nah, kemudian kita bisa lengkapi dengan tabelnya. Nah, tabelnya lease liability kita masukkan. Kemudian annual lease payment-nya. Nah, lihat di sini.
ketika dia bicara 4 tahun pun, dia harus mulai dari tahun yang pertama. Dia udah bayar 150, tidak kena faktor bunga, faktor pengalih interest. Nah, reduction-nya dia udah bayar 150, maka nilai lease liability 465.947.772. Kemudian, angka ini kita kenakan 8%. Jadi mengisi kolom ini. 465.947.772. Nah, dikalikan dengan 8%. Dapat ini. Kemudian, angka ini diperoleh dengan 150 dikurangi 37.275.822 dapat 112.724.178. Nah, ini akan menjadi pengurang bagi lease liability menjadi 353.223.594. Dikalikan lagi interestnya, kemudian dikurangi antara 150 juta dengan interest dapat 121.742.112 dan dilakukan tahap seterusnya sampai nanti di akhir lease liability tinggal 100 juta. 100 juta ini tinggal dikurangi dengan annual lease payment yang 100 juta merupakan bargaining purchase option, ya. Jadi di sini tampak bahwa reduction of lease liability, ya. Nah, di sini akan bertahap nih dari 112, 121, 131. Lama-lama meningkat lebih besar ya, karena tingkat bunganya pun semakin kecil. Nah, lanjut untuk membuat jurnal-jurnal yang dibutuhkan. Ketika kita membuat jurnal yang dibutuhkan, kita lihat di sini bahwa tanggal 1 Januari 2016 terjadi kontrak leasing, maka kita mengakui adalah right of use asset dengan lease liability. Nah, nilai yang diambil adalah nilai lease liability yang sudah diperhitungkan dalam tabel yang tadi. Kemudian, karena terjadi pembayaran pertama di 1 Januari 2016, kita catat jurnal dengan nama lease liability pada cash. Tapi tidak ada nilai interestnya. Ya, karena di tahun pertama diakuinya right of use asset, directly dia catat sebagai pembayaran juga, mengurangi lease liability. Oke. Penyusutan yang digunakan. Penyusutan yang digunakan di sini depreciation expense right of use asset. Nah, tentunya depresiasi ini depreciation expense debit, kreditnya ada right of use asset, ya. Jadi mengkreditkan tidak pada accumulated tapi langsung right of use asset. Angkanya diambil dari mana? Diperhitungkan 947.772 dibagi 5 tahun. Kenapa? Karena ada peralihan kepemilikan ditunjukkan dengan ada bargain purchase option. Maka langsung dibagi dengan masa manfaat aset 5 tahun. Setahunnya adalah 123. Nah, di tanggal 31 terjadi penyesuaian atas interest expense, yaitu untuk transaksi akan dilakukan di 1 Januari 2017. Lihat di sini. Ya, nah akan ada penyesuaian. Nah, di sini ketika 1 Januari 2017, dia akan mencatat lease liability pada cash. Lease liability pada cash sesuai yang dibayar di sini. Oke. Nah, ini interest expense sudah diakui di periode sebelumnya ya, karena pas tutup periode 1 tahun. Nah, kemudian di nah ini asumsi tidak ada jurnal pembalik di 1 Januari ya. Jika dibuat jurnal pembalik di 1 Januari, dibalik dulu nih lease liability pada interest expense, maka akan mencatat jurnal seperti ini pada saat 1 Januari 2017. Nah, kemudian kalau ini berlanjut sampai dengan 1 Januari 2019 ya, transaksinya tinggal diulang. Di 1 Januari 2019, maka menutup yang terakhir adalah lease liability pada cash 150 juta dan juga mencatat equipment pada right of use asset. Dapat dari mana? Kita lihat poin di sini. Nilai aset sendiri adalah 615.947.772. Tadi udah dihitung ya. Nah, kemudian dikurangi selama ini pernah terjadi penyusutan 3 tahun yang sudah disusutkan. Nilainya adalah 246.379.110 setelah dikurangi. Nah, itu yang diakui sebagai equipment dan mengurangi right of use asset. Jadi right of use asset udah hilang semuanya. Nah, tinggal diakui sebagai equipment. Karena dia bukan lagi right of use asset. Sudah menjadi equipment perusahaan. Karena ada kewajiban untuk melakukan pembayaran di bargaining purchase option. Ya.
tentunya jurnalnya satu lagi harus ditambahkan di sini. Ada jurnal lease liability pada cash sebesar 100 juta rupiah. Nah, demikian pembahasan ringkas terkait dengan sewa guna usaha, leasing dari sisi lesi. Nah, transaksi ini akan mirip dilakukan apabila adanya tadi guaranteed residual value. Nah, tentu harus dihitung dulu nih selisihnya dari expected residual value dengan nilai yang digaransikan. Kalau terjadi selisih, maka selisih tersebut yang harus menjadi risiko dari lesi harus diperhitungkan di dalam tabel. Berarti akan masuk ke tabel ini ya. Kalau ini kan memperhitungkan bargaining purchase option, kalau terjadi guaranteed residual value, hati-hati ya. Nilai selisih antara expected-nya dengan guaranteed residual value-nya menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan di sini, terutama pada kondisi perusahaan atau lesi harus menanggung selisih nilai tersebut. Oke, demikian pembahasan untuk sewa guna usaha. Silakan nanti disimak lagi untuk bagian-bagian yang dirasakan memang kurang paham, boleh ketik di komen. Terima kasih.